Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين صلى الله عليهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, yang membuat kita mudah di dalam melaksanakan kewajiban kita, yang membuat langkah-langkah kaki kita ini mudah untuk kita gerakkan menuju kepada rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya segala apa yang kita lakukan, segala penghambaan dan peribadahan yang kita persembahkan kepada Allah, tidaklah mudah untuk kita lakukan kecuali telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan itu semua. Yang diperlukan adalah usaha dan sebab-sebab untuk kita menuju kepada pintu-pintu kebaikan itu. Adalah Rasulullah SAW bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian, bekerjalah kalian, berusahalah kalian, karena sesungguhnya segala usaha, segala amalan, segala ibadah yang kita lakukan itu, jika kita memulainya, maka Allah akan memudahkan kita di dalam melaksanakan dan menyelesaikannya. Pada kesempatan yang mulia ini, kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di dalam rumah Allah, di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ibadah yang mulia, melaksanakan salat 5 waktu, lalu kemudian setelahnya kita melanjutkan di dalam mengkaji di dalam mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah Rasulullah berikan kepada kita kabar gembira terhadap apa yang kita lakukan pada kesempatan ini. Di dalam sabdanya beliau mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah ada satu kaum yang mereka berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum. Apa yang mereka lakukan yaitu mereka mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan saling menasihati tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah tentunya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali apa yang mereka lakukan itu Allah balas dengan diturunkan kepada mereka ketenangan, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah meliputi mereka, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat mengitari dan berkumpul di antara mereka, wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah menyebutkan mereka, membangga-banggakan mereka di hadapan para penduduk langit, yaitu para malaikat. Di dalam riwayat hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan bahwa innallaha malaikatahu la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu memberikan kebaikan, mendoakan kebaikan, memberikan rahmat. Allah memberikan rahmat dan para malaikat mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan bagi orang lain. Dan kita berkumpul di tempat ini adalah untuk menambah wawasan keilmuan kita,
yang tentunya bukan hanya sekadar membaca, menulis, mempelajari, mengkaji, menghafal, tidak, tetapi tujuannya adalah setelah kita mempelajari agama ini, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, adalah untuk kita bisa menjadi hamba yang beribadah di atas jalan yang benar, di atas tuntunan yang benar, di atas dalil-dalil yang benar, hingga tercipta sebuah penghambaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang keutamaan mempelajari agama ini atau menuntut ilmu ini, maka begitu banyak hadis atau ayat-ayat yang menyebutkan tentang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Sungguh Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Tetapi jauh di atas orang-orang yang beriman itu, Allah mengangkat derajat golongan orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan kepada kita bahwa keimanan itu tidak cukup, butuh diikutkan setelahnya ilmu, dan ilmu itu tidak datang begitu saja, tetapi dia harus dipelajari. Kita harus mengorbankan waktu kita, kita harus mengorbankan kegiatan kita, aktivitas kita, untuk kita kembali mempelajari dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, dan ini adalah ta'lim perdana di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Jika kita mengartikan kata riyad ini adalah jamak, bentuk jamak dari kata raudhatun. Ya, mungkin kita pernah mendengar kata raudhah bagi yang pergi berhaji atau berumrah, ketika mengunjungi Masjid Nabawi. Ya, kita tahu istilah raudhah, ya, yaitu sebuah tempat khusus ya di dalam Masjid Nabawi yang disebut sebagai taman, yaitu taman surga. Riyadun ini bentuk jamak dari raudhatun, dan as-salihin adalah bentuk jamak dari salih, yaitu orang yang saleh. Sehingga kita mengartikan kata Riyadhus Shalihin ini bermakna tamannya atau taman-taman orang-orang yang saleh, taman-taman orang-orang yang saleh. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Satu ketika beliau bersabda di hadapan para sahabatnya, beliau mengatakan, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati sebuah taman di antara taman-taman surga, farta'u, maka hendaknya kalian meluangkan waktu kalian dan duduklah di dalam taman-taman surga tersebut. Ketika para sahabat bertanya, apa yang dimaksud wahai Rasulullah dengan raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga itu? Kata Rasulullah SAW adalah majalisu az-zikr. Itu majlis-majlis di mana kita saling mengingatkan. Ya, ala bi dzikrillah tatma'innal qulub. Ya, bukankah dengan saling mengingatkan, dengan zikir, ya hati itu bisa menjadi tenang. Fadzakir, dan berikanlah peringatan, saling menasihatilah, saling memperingatkanlah di antara kalian, karena sesungguhnya peringatan itu hanya berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman saja. Maka kata Riyadhus Shalihin ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah, mengkaji ilmu, mengkaji kebaikan-kebaikan. Subulul huda, itu jalan-jalan kebaikan. Subulul hidayah, itu jalan-jalan hidayah, yang dengannya semoga dengan kita mengkaji hadis-hadis ini dapat menambah keimanan kita, lalu kemudian mengantarkan kita menuju kepada seorang hamba yang memiliki rasa khasyah, rasa takut, dan rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat orang-orang terjatuh dalam kemaksiatan, dalam perbuatan dosa. Salah satu sebab utamanya karena mereka tidak mengetahui keagungan Allah, karena mereka tidak memiliki ilmu tentang yang maha menciptakan mereka, tentang Sang Maha Mendengar, Sang Maha Melihat, Sang Maha Mengetahui apa yang terbetik di dalam hati seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Dialah Allah yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati, apa yang dipikirkan oleh hati kita dari pikiran-pikiran yang akan berkhianat kepada perintah-perintah Allah. Allah mengetahuinya. "Wa ma
tukhfis sudur, pandangan-pandangan khianat dan apa yang kita sembunyikan di dalam hati terdalam kita, rahasia terkecil kita. Allah mengetahui itu semua. Maka seseorang terjatuh di dalam kemaksiatan karena kejahilannya, karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya tentang zat, yaitu Allah Jalla Jalaluhu, yang akan memberikan hisab, memberikan perhitungan kepadanya. Semua itu terjadi karena ketidaktahuan mereka tentang ilmu ini. Maka oleh sebab itu kita membutuhkan untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah, untuk saling mengingatkan di antara kita, untuk kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi pada hari kiamat kelak, ya, dengan kita saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati di dalam kesabaran. Kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin ini ditulis oleh salah seorang ulama yang sangat terkenal yang hidup pada abad 700 Hijriyah, yang bernama Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn Hasan ibn Husain An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Seseorang yang dijuluki sebagai Imamul Muhaddithin, imamnya para ahli hadis, imamnya para ulama pada saat atau di zaman beliau. Ketika beliau masih kecil, ya, di umur-umur seperti anak-anak di depan ini, ya, diceritakan oleh syekh beliau, ya, ketika beliau masih kecil, ya, syekhnya ini melewati beliau, yang pada saat itu dalam keadaan, ya, Imam An-Nawawi ini dipaksa oleh teman-temannya untuk ikut bermain bersama dengan beliau, bersama dengan mereka, ya, sebagaimana anak-anak, ya, mereka memanggil sesamanya untuk bermain bersama-sama. Maka itu pun terjadi kepada Imam An-Nawawi. Tetapi yang membuat atau menarik perhatian dari syekhnya ini adalah ketika Imam An-Nawawi ini dipaksa oleh teman-temannya untuk ikut bermain bersama dengan mereka, Imam An-Nawawi menolaknya. Dan sampai bahkan penolakannya itu membuat beliau menangis dan pulang ke rumahnya. Ya, mungkin ini jarang terjadi, ya, ketika anak-anak dipanggil sesama mereka untuk bermain, ya, tidak mau bermain, ya, maunya belajar, maunya membaca Al-Quran. Sampai-sampai karena dipaksa dia pun menangis. Tapi itu terjadi kepada Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka ketika syekhnya ini melihat kejadian tersebut, ia pun mendatangi rumahnya dan berbicara kepada ayahnya dan memberikan wasiat kepada ayahnya, yaitu ayah dari Imam An-Nawawi, agar kiranya engkau menjaga anakmu ini. Ya, agar kiranya engkau menjaga anakmu ini, karena sungguh, ya, aku sangat yakin kelak nanti, ya, di masa depannya dia akan menjadi orang yang sangat penting di zamannya, ya, di zamannya. Maka kata bapaknya, amunajjimun anta? Apakah kamu ahli sihir? Ya, apakah kamu peramal, seorang peramal? Ya, kata beliau, tidak, ya, saya bukan seorang peramal. Innama antaqani Allahu. Ya, sesungguhnya yang membuat aku berbicara seperti ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksud dari perkataan beliau adalah firasatku yang melihat, karena beliau melihat sebabnya, yaitu di mana Imam An-Nawawi tidak mau diajak bermain. Ya, pada saat usia, ya, sesuatu yang biasa dilakukan oleh anak-anak lain. Maka berlalu pun zaman demi zaman, ya, di mana Imam An-Nawawi ini pada awalnya beliau membantu bapaknya di tokonya, ya, membantu perdagangan bapaknya. Akhirnya bapaknya setelah mendengarkan nasihat itu, ya, menjadikan seluruh waktu untuk anaknya itu adalah untuk belajar, untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafalkan buku-buku hadis, untuk menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka sampailah, ya, beliau di umur yang belia. Lalu kemudian akhirnya beliau berangkat berhaji bersama bapaknya. Dan disitulah awal mulanya kecerdasan dan usaha yang sangat besar, dan keilmuan, pintu-pintu keilmuan terbuka lebar kepada beliau, ya, sepulang beliau dari berhaji. Kata para ulama menyebutkan pelajaran dari peristiwa itu, bahwa sesungguhnya umrah dan haji itu membuka pintu-pintu rezeki. Meskipun pintu-pintu rezeki tersebut tidak hanya selalu berupa uang, tidak hanya selalu berupa harta benda,
tetapi pintu rezeki itu bisa datang dari kemudahan yang Allah berikan kepada seseorang untuk mempelajari, mengkaji, menghafal dan memahami agama ini, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka itu yang terjadi kepada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sepulang beliau haji, terbukalah pintu-pintu ilmu bagi beliau, dan kemudian akhirnya beliau mencapai derajat keilmuan yang sangat luar biasa. Di umur kurang dari 50 tahun, ya, beliau bisa menuliskan begitu banyak karya, ya, karya keilmuan yang semuanya itu kitab-kitab atau buku-buku yang beliau tulis itu menjadi buku-buku rujukannya mazhab Syafi'i. Ya, karena beliau bermazhab Syafi'i. Ya, semua. Dan salah satu di antara buku beliau yang masih dipelajari, ya, padahal beliau meninggal pada tahun 600 sekian Hijriah dan kita sudah berada di tahun 1400-an Hijriah, tetapi buku beliau masih dikaji sampai hari ini. Kata para ulama bahwa ini adalah salah satu di antara tanda keikhlasan beliau di dalam usaha beliau menulis, ya, karya-karya ilmiah beliau, buku-buku beliau, ya, hingga kekalnya hasil karya beliau sampai zaman kita. Dan itu pernah terjadi di zamannya Imam Malik rahimahullah. Ya, Imam Malik, ya, pencetus mazhab Malikiyah. Satu ketika, ya, muridnya datang kepada beliau. Beliau ini punya kitab yang sangat terkenal yang diberi nama Al-Muwatta, ya, Al-Muwatta. Itu kitab fikih yang membahas fikih Malikiyah. Di zaman beliau begitu banyak orang-orang yang juga ikut menulis buku dan memberikan nama bukunya, ya, dengan nama Al-Muwatta. Ya, sehingga nama Al-Muwatta begitu banyak di zaman beliau, buku-buku yang diberi nama Al-Muwatta, Al-Muwatta, Al-Muwatta. Maka muridnya datang kepada beliau mengatakan, itu wahai Imam Malik, ya, telah banyak yang menulis dan memberikan judul kitabnya Al-Muwatta, ya, sama seperti kitab Anda. Maka kata beliau, apa yang diniatkan, apa yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka lillahi fahuwa abqa. Apa yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan kekal, itulah yang akan tinggal, itulah yang akan kekal selama-lamanya. Dan terbukti pada akhirnya sampai di zaman kita ini hanya satu kitab yang bernama Al-Muwatta, ya, yang tersisa, itu kitab Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Maka adalah sebuah kemuliaan kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW melalui kitab yang mulia ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, yaitu taman dari orang-orang yang saleh. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah mengorbankan waktu, bahkan, ya, pengorbanan beliau sampai kepada derajat beliau tidak sempat menikah, lalu kemudian beliau wafat. Ya, disebutkan karena kesibukan beliau di dalam mengkaji ilmu ini dan berkorban untuk ilmu ini sampai beliau lupa untuk menikah dan akhirnya beliau wafat sebelum umur 50 tahun, 40 sekian tahun, ya. Dan tidak sia-sia apa yang beliau lakukan dan apa yang telah beliau usahakan yang menjadi amal jariah, ya, bagi beliau di saat setiap kita mengkaji ayat atau hadis-hadis dalam kitab ini, maka di saat itu pula sampai kepada beliau, ya, pahala tersebut, ya, pahala tersebut. Ma'asyiral muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu biografi singkat, perjalanan hidup singkat dari Imam An-Nawawi. Jika kita ingin mengkaji lebih dalam, ya, silakan dibaca buku yang menyebutkan tentang biografi beliau secara lengkap. Ya, adapun kita hanya menyampaikan sekadarnya saja atau seadanya saja. Sedikit tentang kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu kitab yang membahas tentang berbagai macam bab-bab penjelasan. Ya, di dalamnya disebutkan tentang bab keikhlasan, taubat, ya, sabar, dan pembahasan-pembahasan yang lainnya, yang dengannya, ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa khasyah kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, ya, mengingatkan kepada kita, menghentakkan hati-hati yang
terbuai dengan keindahan dunia sampai akhirnya ia terbawa dengan arus dunia begitu jauh menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca dan mengkaji hadis-hadis ini mengingatkan kepada kita, mensucikan hati ini yang di setiap dosa yang kita lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aznaba 'abdun dzamban nukita fi qalbihi nuqtatus sauda." Jika seorang hamba itu melakukan dosa, maka akan dituliskan di dalam hatinya satu titik hitam. Kemudian ia berdosa, maka ditambahkan titik hitam itu. Kemudian dia berdosa, ditambahkan titik hitam itu. Hingga akhirnya titik-titik hitam itu meliputi dan memenuhi hatinya. Hingga Rasulullah menyebutkan, membuat hati itu begitu gelap. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Hati itu ketika dia menjadi gelap karena kemaksiatan, hati itu berubah, menyalahi fitrahnya, menyalahi aturan dan sunnatullah yang telah Allah berikan ke dalam hati itu. Yang terjadi adalah tidaklah dia melihat kebaikan itu adalah sebuah kebaikan, melainkan sebuah keburukan, dan dia melihat keburukan itu adalah sebuah kebaikan untuk dirinya. Ya, akhirnya hatinya berubah menjadi hati yang mati. Dan kita senantiasa diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Suatu ketika beliau ditanya, "Makana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Ummul Mukminin, ya Ummu Salamah, engkau adalah istri Rasulullah. Engkau tahu apa yang Rasulullah lakukan ketika beliau berada di rumahmu. Maka apa doa yang paling sering Rasulullah ucapkan yang engkau dengarkan dan engkau ketahui? Kata beliau, ya kana aktsaru du'ain Nabi, adalah doa yang paling sering ya diucapkan oleh Nabi. Sepengetahuan Ummu Salamah, istri beliau, yaitu Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, kuatkan, kokohkan, istiqamahkan hati ini berada di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'atik. Dan wahai engkau yang maha membolak-balikkan hati, mengubah keadaan hati ini, ya jadikan hati ini berpindah dari satu ketaatan menuju kepada ketaatan yang lainnya. Maka dengan mengkaji hadis-hadis yang berada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, semoga bisa mensucikan hati kita, menghentakkan hati-hati kita yang terlalai di dalam kenikmatan kehidupan dunia ini, hingga kita tersadar dengan tujuan Allah mengadakan dan menciptakan kita di atas dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali tujuan mereka adalah untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Ya kata Allah, saya tidak butuh mereka memberikan makan dan memberikan minum kepadaku, memberikan rezeki kepadaku. Ya karena Allah lah yang memberikan rezeki tersebut. Tujuan mereka hidup adalah illa liya'budun. Tujuannya tiada yang lain kecuali adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, kita membahas sedikit sebelum masuk ke dalam pembahasan hadis tentang muqaddimah. Ya, di dalam kitab ini muqaddimah atau pendahuluan yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kalimat yang telah kita ketahui bersama maknanya. Dan dalam sebuah hadis yang meskipun perselisihkan tentang kesahihannya, tapi kata para ulama maknanya benar, yaitu kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Bahwa segala urusan yang tidak dimulai dengan bismillah, tidak didahului dengan bismillah, maka dia akan terputus. Terputus maksudnya adalah terputus dari taufik, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kebaikan-kebaikan yang seharusnya dia dapatkan dari urusan tersebut. Tetapi dia tidak memulainya dengan bismillah, maka ya akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, atau sebaliknya ya yang datang kepadanya adalah tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Kata beliau rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-wahidi al-qahar al-azizi al-ghaffar. Ya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Satu, yang Maha Esa, satu-satunya sesembahan yang berhak untuk kita persembahkan ibadah kita kepadanya, satu-satunya sesembahan yang berhak mendapatkan setiap doa kita, setiap ibadah kita, setiap ruku', setiap permintaan, setiap keinginan kita, yang hanya ditujukan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada selainnya hingga kita terjatuh dalam kesyirikan. Maka segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang Maha Esa.
dan dialah pula yang maha perkasa. Perkasa atas segala kekuatan yang ada di alam semesta ini. Sebesar apapun kekuatan, sebesar apapun kekuatan itu dihimpun dan dikumpulkan di dalam sebuah tempat, maka dia secuil pun dan setitik pun tidak bisa mengalahkan keperkasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah. Ya, mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya, mereka mengumpulkan dan menghimpunkan begitu macam banyak kekuatan, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan rencana Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi ya pada zaman ketika Rasulullah bertahan di dalam kota Madinah bersama dengan sahabat-sahabatnya, ya, dalam keadaan menggali parit, ya, keadaan yang susah, kepayahan, kesusahan, ya, demi kesusahan yang mereka rasakan untuk mencegah pasukan musyrikin masuk ke dalam kota Madinah dan menghancurkan Rasulullah beserta kaum muslimin yang ada di dalamnya. Ya, padahal pada saat itu kekuatan kaum musyrikin itu begitu sangat besar. Makanya dinamakan dengan Ghazwatul Ahzab, peperangan ya Ahzab. Ahzab itu artinya ya jamak dari hizbun, yaitu kelompok-kelompok, pasukan-pasukan. Ya, dinamakan Ahzab karena begitu banyak kelompok yang bersatu, ya, bersatu padu. Bahkan dari luar Mekah pun ikut menjadi bagian dari pasukan musuh tersebut yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang pada saat itu belum masuk ke dalam agama Islam untuk menghancurkan kaum muslimin. Kekuatan yang sangat besar itu berhadapan dengan kekuatan yang sangat kecil, yaitu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Ya, kekuatan mereka sangat kecil sampai mereka tidak bisa berhadapan face to face, tidak bisa berhadapan langsung dengan kekuatan musuh. Yang hanya bisa menggali parit untuk melindungi diri mereka. Yang pada saat itu pula juga ya orang-orang Yahudi yang masih tinggal di kota Madinah pada saat itu menghimpun kekuatan mereka untuk berkhianat kepada Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah di awal hijrah, orang-orang Yahudi masih menempati Madinah pada saat itu. Ya, dan Rasulullah mengizinkan mereka silahkan tinggal di Madinah ini, tetapi dengan syarat ya kita menandatangani perjanjian. Isi perjanjian itu adalah kalian wahai orang-orang Yahudi juga harus turut ikut andil melindungi Madinah ini sebagai tempat tinggal kalian bersama dengan kami jika ada serangan yang datang dari luar. Tetapi mereka berkhianat. Ya, mereka berkhianat dan mereka berencana untuk menyerang Rasulullah. Sehingga kekuatan yang akan menghancurkan Rasulullah itu berasal dari luar dan berasal dari dalam. Kekuatan yang sangat besar. Tetapi keyakinan seorang muslim adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati Rasulullah SAW bahwa sekuat apapun kekuatan yang dihimpunkan, kekuatan yang dikumpulkan bersatu padu untuk menghancurkan kebenaran dan untuk menghancurkan para pengusung-pengusung kebenaran. Kebenaran akan selalu ada. Kebenaran akan selalu menang. Makanya beliau mengatakan alhamdulillahil wahidil qahar. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa untuk disembah satu-satunya dan Maha Perkasa, Maha kuat dari segala kekuatan yang ada di dunia ini. Al-Azizil Ghaffar. Ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya, Maha Pengampun. Ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala ini di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi. Ya, qala Allah jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ini hadis qudsi. Ya ibadi, wahai sekalian hambaku. Ya. Wahai sekalian hambaku. Lau ataitani biqurabil ardi khataya. Seandainya kalian datang kepadaku meminta ampunan, sedangkan kalian membawa dosa yang telah memenuhi dunia ini. Ya. Tsumma astaghfartani. Kemudian kalian datang meminta ampun kepadaku. Ghafartu laka. Niscaya aku akan memberikan ampunan itu kepadamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Au ya bna Adam, wahai anak cucu Adam. Lau anna dhunubuka balagat ananas sama. Seandainya dosa kalian itu sampai kepada puncak langit. Ya, kalau ada orang yang berdosa dan kemudian dia bisa melihat dosanya dan ternyata dosanya itu sampai kepada langit yang begitu sangat tinggi,
ya. Kemudian ia datang ke hadapan Allah dan meminta ampun kepada Allah dengan tidak berbuat kesyirikan dan tidak mati dalam keadaan musyrik, maka niscaya Allah akan memberikan ampunan tersebut kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Mukawwirul lail 'alan nahar. Ya, dialah Allah yang menggantikan malam dan siang hari. Ya, adalah sebuah kebesaran Allah, di mana ya Allah menggantikan atau memutarkan antara malam dan mempergantikan antara malam dengan siang harinya. Dan ini adalah salah satu nikmat Allah ya, di negeri kita ini. Waktu siang dan waktu malamnya itu stabil, tidak berubah-ubah ya, atau mungkin berubah tetapi sedikit perubahannya. Dapat kita bayangkan di negeri-negeri yang dimana mereka merasakan malam ya di sepanjang bulannya. Ya, mereka merasakan malam tidak melihat sinar matahari. Ya, ataupun ya sebaliknya. Dan mereka merasakan kesusahan atas hal tersebut. Ya, di negara-negara barat yang saya baca dari artikel dari jurnal bahwa salah satu penyebab depresi, gangguan jiwa ya, yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di negara Finlandia kalau tidak salah ya, adalah salah satu sebabnya karena mereka tidak merasakan sinar matahari selama 6 bulan lamanya. Kan ada negara itu yang ya sinar matahari itu tidak datang kepada mereka selama beberapa bulan ya, jadi mereka malam terus ya, meskipun cahayanya ya berubah-ubah, kadang sangat gelap, kadang tidak. Ya, disebutkan bahwa itu membuat salah satu sebabnya yang membuat mereka merasa depresi karena tidak merasakan sinar matahari. Ya, adapun kita alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan kita hidup di negeri ini, hidup di atas ya di tempat ini, dan kita bisa merasakan pergantian malam dan siang hari, dan kita bisa merasakan istirahat di waktu malam dan bekerja di waktu siang hari. Kata beliau, tazkiratan li ulil qulubi wal absar, dan pergantian malam dan hari itu adalah sebagai pengingat bagi orang-orang yang memiliki hati dan memiliki pikiran. Wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar, dan itu adalah sebagai pengingat dan ya pengingat untuk orang-orang yang mau mengambil pelajaran ya, karena sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran dari ayatullahil kauniyah, dari tanda-tanda kebesaran Allah berupa penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari matahari, bulan, gunung-gunung, lautan dan hamparan tanah yang begitu luas ini, hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang bisa mengambil pelajaran dari itu semua hanyalah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang ingin mengambil pelajaran darinya. Allazi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar. Dan dialah Allah Jalla Jalaluhu yang memilih di antara hamba-hambanya, di antara makhluk-makhluknya yang ia ciptakan. Allah memilih di antara mereka itu hamba-hamba yang Allah jadikan mereka memiliki sifat zuhud di atas dunia ini. Ya, hidup menjalani kehidupan ini dengan memiliki sifat zuhud di dalam hatinya. Ya, zuhud itu apa? Zuhud itu adalah perasaan yang tidak bergantung sepenuhnya kepada kehidupan dunia ini. Ya, jika ia datang maka kita terima, dan jika ia pergi maka kita tidak bersedih atas kepergian dunia tersebut. Ya, di antara hamba-hamba Allah ada yang Allah pilih untuk masuk ke dalam kategori hamba-hamba yang zuhad, hamba-hamba yang zuhud terhadap kehidupan dunia ini. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ketika beliau ditanya apa timbangan seseorang itu dikatakan sebagai hamba yang zuhud, yang memiliki sifat yang terpuji ini, kata beliau, yaitu seorang hamba yang ketika dia diberikan dunia, dia tidak berlebihan di dalam merasakan kesenangan dari dunia tersebut. Dan ketika dunia itu ditarik darinya dan Allah mencabut dunia itu darinya, dia tidak merasakan kesedihan atas kepergian dunia tersebut. Ya, wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar. Ya, dialah atau mereka lah hamba-hamba yang Allah jadikan mereka itu sibuk ya di dalam muraqabatullah. Ya, kehidupan mereka jalani dengan senantiasa mengingat dan menanamkan di dalam jiwa mereka tentang sifat muraqabatullah,
senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ya, telah kita sebutkan tadi bahwa tidak ada segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini kecuali semuanya Allah ketahui. Ya, ya'lamu dabiba an-namlati sauda. Ya, Allah mengetahui suara atau langkah kaki seekor semut yang berwarna hitam ala sakhrati sauda, di atas batu yang berwarna hitam, fil lailatis samma, pada waktu malam yang gelap gulita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semua. Maka di antara hamba-hamba itu ada yang Allah memilih mereka dan menanamkan di dalam hati mereka sifat muraqabatullah wa idamatil afkar, dan senantiasa berpikir, senantiasa menggunakan pikiran mereka, dan tentunya menggunakan pikiran mereka dalam batasan-batasan yang telah diatur oleh syariat kita. Bukan menggunakan pikiran mereka sampai keluar dari batasan-batasan yang telah Allah tentukan, yang menggunakan pikiran mereka pada hal-hal yang gaib, yang hanyalah Allah Jalla Jalaluhu yang mengetahuinya. Itulah salah satu sebab tersesatnya orang-orang yang tersesat, karena mereka menggunakan akal pikiran mereka tidak sesuai dengan rambu-rambu syariat, tidak sesuai dengan batasan-batasan syariat. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya syariat Allah ini adalah seperti sebuah padang gembala. Ya. Lalu kemudian ada seorang penggembala yang membawa hewan gembalaannya ini masuk ke dalam padang rumput tersebut untuk makan. Ya. Tetapi padang itu dibatasi oleh pagar-pagar. Manakala ya hewan-hewan itu ya mendekati pagar tersebut, bisa saja ya, dan kemungkinan besarnya mereka bisa merusak pagar itu, dan lalu kemudian mereka keluar dari area atau wilayah yang diperbolehkan mereka mengambil makanan darinya. Dan Rasulullah mempermisalkan itu dengan syariat kita, bahwa syariat ini ada batasan-batasannya, ya, ada hududnya, ada batasan-batasannya. Barang siapa yang mencoba mendekati batasan-batasan itu, maka bisa saja kemungkinan besarnya ia akan terjatuh dalam perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang dia tidak tahu akhirnya apa itu, ya, halalkah atau haramkah. Lalu kemudian dia terjatuh pada perkara syubhat tersebut. Maka orang-orang yang menggunakan pikirannya ini ya adalah orang-orang yang menggunakan pikirannya di dalam mentadabburi ayat-ayat Allah, ya, berupa Al-Qur'an atau hadis, dan mentadabburi ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari alam semesta ini. Wa mulazamati al-itti'az wal iddikar, dan mereka senantiasa mengambil pelajaran ya dari nasihat-nasihat, ya. Dan ini adalah salah satu di antara sifat orang-orang yang beriman, yaitu mereka saling menasihati dan mereka saling memberikan wasiat di antara mereka. Wa waffaqahum lid-du'ubi fi ta'atihi, dan Allah memberikan taufik kepada mereka, memberikan hidayah kepada mereka untuk melaksanakan ketaatan. Wat ta'ahhubi lidaril qarari, dan Allah memberikan taufik, hidayah kepada mereka, cahaya hidayah ke dalam hati mereka, litta'ahhubi lidaril qarar, untuk mereka bersiap-siap menempati tempat keabadian, yaitu surga ataukah neraka, wal'iyadzubillah. Ya, makanya dunia ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah tempat kita menyemaikan benih-benih kebaikan, tempat kita menyebarkan benih-benih kebaikan. Setiap waktu yang berlalu, setiap waktu yang akan datang kepada kita adalah sebuah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Seketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau berdiri di atas kuburan bersama para sahabatnya, ya, dalam keadaan salah seorang sahabat dikuburkan, beliau mengatakan di hadapan para sahabatnya bahwa sesungguhnya innalil akhirati abna walid dunyati abna, sesungguhnya akhirat itu ada generasi-generasinya, dan dunia juga ini ada generasi-generasinya. Fakunu min abna'i al-akhirah wa la takunu min abna'i ad-dunya. Maka jadilah kalian generasi-generasi yang mewarisi akhirat, yang mewarisi kehidupan, kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah jadi ya generasi-generasi dunia yang segala usahanya, segala angan-angan panjangnya itu hanya dunia saja,
sampai ketika Allah memberikan dunia itu kepadanya, ya, dan dia mencapai puncak kejayaannya, Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, lalu kemudian ia diwafatkan, dimatikan dalam keadaan ia lalai terhadap kewajibannya, lalu kemudian ia dilemparkan masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, maka seorang muslim menjadikan dunia ini ya sebagai tempat untuk dia bersiap-siap, dan sebaik-baik persiapan perbekalan yang bisa kita kumpulkan adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sungguh bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah. Kemudian kata beliau, wal hadar mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar. Dan mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan taufik hidayah kepada mereka, hingga mereka bisa berhati-hati untuk tidak terjatuh di dalam hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah atas diri mereka. Wa yujibu daral bawar. Dan pada akhirnya ketika kemurkaan Allah itu turun kepada mereka, ya, daral bawar akan menjadi tempat tujuan persinggahan terakhir mereka, yaitu daral bawar, yaitu neraka. Ya, neraka yang menyala, neraka yang menyiksa, neraka yang menyengsarakan bagi orang-orang yang dicampakkan masuk ke dalamnya. Wal muhafazati ala dzalika ma'a taghayuril ahwali wal atwar. Dan Allah berikan kepada mereka hidayah untuk menjaga itu semua, ya, menjaga keimanan mereka, menjaga hidayah mereka meskipun waktu dan zaman ini berubah-ubah, ya, dan zaman dan waktu dan tempat yang berubah-ubah, zaman dan tempat yang berubah-ubah itu bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, tidak membuat mereka gentar di atas kebaikan dan tidak membuat mereka keluar dari jalur keistiqamahan. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau mengomentari surah Al-Fatihah atau ayat dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini kita baca setiap harinya, setiap salat kita. Bahkan ya, salat seseorang itu tidak sah jika dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Rasulullah bersabda, la tasihhu salat ahadikum ma lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak sah salatnya kalian jika kalian tidak membaca bi Fatihatil kitab. Itu surah Al-Fatihah, atau di dalam riwayat yang lain bi ummil kitab, dengan ummul kitab. Yang dimaksud ummul kitab adalah Al-Fatihah. Kita membaca dalam Al-Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kepadaku ya jalan al-mustaqim, jalan yang lurus itu. Kata beliau, ya, ketika kita meminta ini dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim, kita meminta dua hal. Ya, kita meminta dua hal. Yang pertama adalah kita meminta keistiqomahan, atau kita meminta agar kiranya Allah mengembalikan kita kepada jalan keistiqomahan yang sebelumnya kita terlempar keluar dari jalan keistiqomahan itu. Ya, kita keluar dari jalur yang mengantarkan kita menuju kepada keridhaan Allah. Jalur yang dilewati oleh para nabi, oleh para rasul, oleh orang-orang yang jujur, oleh para mujahid fi sabilillah, oleh orang-orang yang bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Kita keluar, ya, karena godaan dunia, jeratan-jeratan syaitan yang senantiasa datang kepada kita. Di saat kita mengucapkan dalam doa kita ihdinas siratal mustaqim, ya, kita meminta agar Allah mengembalikan kita ke jalur keistiqomahan itu. Lantas kemudian permintaan kedua kita adalah ihdinas siratal mustaqim, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala ketika telah mengembalikan kita, mengistiqamahkan kita, menguatkan posisi kita, menguatkan langkah kaki kita untuk senantiasa berada di atas jalan itu sampai kematian datang kepada kita. Rasulullah saja, ya, seorang nabi dan rasul, diperintahkan oleh Allah, ya, untuk istiqamah, untuk tetap di atas jalan ini, ya. Fastaqim kama umirta, kata Allah Subhanahu wa taala. Istiqamalah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Sebagaimana jalan-jalan keistiqomahan itu yang harus engkau lewati. Ya, bukan keistiqomahan yang engkau buat-buat sendiri. Ya, yang pada hakikatnya engkau berada di luar dari jalur keistiqomahan itu, engkau mengira bahwa dirimu telah istiqamah, padahal engkau tidak istiqamah. Dan kita meminta kepada Allah agar mengembalikan kita kepada jalan-jalan keistiqomahan tersebut dan mengistiqomahkan kita di dalamnya. Ya. Masuk waktu, iya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan semoga bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.